Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Wih, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Erick Thohir melakukan audit keuangan di PSSI dan LIB. Wah, ini keren banget ini menurut saya. Keren sih ya. Karena selama ini kelihatannya belum pernah ada ya kejadian PSSI mengaudit keuangan. Pernah ada tuh nggak? Ya, saya belum pernah dengar, bro. Selama ini PSSI ada audit ya, gitu loh. Dan Dan eh, ini bagusnya bahwa eh, untuk audit itu memang yang menginisiasi adalah dari tubuh PSSI-nya sendiri. hmm, Dalam hal ini ketua umum. hmm, Jadi ketua umum ini mulai melakukan katakanlah memorandum of understanding dengan sebuah lembaga audit yang punya ini ya, punya papan kredibilitas atas lah, kredibilitas kredibilitas paling tinggi ya. internasional, Ya. iya, NSN yang untuk melakukan audit gitu loh. Hmm, Memang sasaran audit yang ingin dicapai salah satunya ada, saya pikir sih ada empat poin nih, ada empat hmm, poin audit yang bisa dilakukan oleh NSN yang terhadap PSSI. hmm, Pertama, mengenai transaksi keuangan, itu udah hmm, pasti. hmm, Transaksi keuangan ini bagaimana flow-nya seperti apa nanti akan mereka lihat. hmm, Kemudian bagaimana tata kelola keuangan di PSSI sendiri? hmm, Sistem hmm, akuntansinya itu seperti apa? hmm, Itu juga penting. Kemudian, bagaimana mengenai alokasi dari penggunaan dana hibah dari FIFA dan AFC? Ini hmm. juga penting, bro. Ya. Bukan cuma dana hibah dari alokasi dana hibah dari FIFA dan AFC, tapi dana anggaran dari pemerintah ini juga harus harus Ya, menjadi ini dicermati lah gitu loh. ya, betul, betul. Kemudian yang paling penting adalah kerjasama dengan LIB ini seperti apa gitu loh. Cuman satu hal yang menurut saya kurang puas sih. Mhm. Eh, Erick Thohir bilang bahwa kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Nah itu loh. Nah, Jadi apapun itu kan. hasilnya nanti tidak akan ada yang disalahkan itu kan. Waduh. Jadi gini, saya pikir gini, Erick Thohir melakukan langkah yang sangat bijak. Pertama, sebelum dia masuk ke apa sebuah organisasi atau sebuah tempat yang baru yang dia sendiri pun juga masih meraba-raba, Mhm, makanya dia turunkan dulu pasukan berupa audit tadi. mhm. Dengan audit tadi dia tahu apa sih yang harus dia benahin gitu loh. Ya benar. Apa yang harus dia tambal. Itu satu ya. Mhm, Artinya dia sebelum memasuki sebuah organisasi baru, dia harus tahu dulu dari hasil auditnya. Jadi mhm, dengan demikian dia juga punya gambaran apa yang harus dia lakukan mhm. gitu loh, terhadap PSSI. Yang kedua, dia pengen bersih-bersih nih, Bro. Dari audit itu kan akan ketahuan siapa sebetulnya yang bermasalah. Iya, iya. Katakanlah mungkin secara diplomatis Erik bilang dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Apa itu jaminan? Tapi kalau melihat dari cara dia bersih-bersih dengan cara yang smooth sebetulnya, dia Iya, menggunakan auditor gitu loh. iya. Mhm, Jadi ini saya pikir cerdas itu pilihan yang dilakukan oleh Erick Thohir. Dia ingin mengetahui apa yang harus dia lakukan terhadap PSSI. Dia ingin mengetahui siapa-siapa orang yang bermasalah di PSSI. Gitu, bro. Tapi kalaupun saya misalkan diketahui siapanya, saya kira dia tidak akan menyampaikannya ke publik. Wah, si Ano gitu kayak. Saya Betul. yakin sih nggak akan dibilang. Betul. Hmm. Ya tentu Pak Erick Thohir juga tidak akan mencoreng organisasinya sendiri. Ya. Artinya PSSI dalam hal ini juga harus mengambil tindakan bijak untuk tidak seperti memblow up kesalahan-kesalahannya dia sendiri. Cukup melakukan secara internal apa Ya. yang dilakukan pembenahan secara internal Mhm. dan reformasi juga secara internal itu cukup mereka saja yang tahu. Tapi paling tidak bahwa ada apa rencana untuk melakukan perubahan yang drastis, ini yang harus kita sambut baik gitu loh, Bro. Ya, betul, betul, betul. Nah, terkait dengan audit ini sendiri ya, Hmm. apakah kemudian nanti setelah ini akan ada perombakan dari susunan kepengurusan, Bro? Sangat mungkin, Bro. Sangat mungkin. Karena dari situ kan bisa ketahuan mana pos-pos yang bermasalah, ya Hmm. kan?
Mhm. Nah, pos-pos yang bermasalah kemudian mereka juga Pak Erick Thohir dan tim Mhm. akan punya ini ya semacam rencana task force untuk menanggulangi kebocoran-kebocoran ini. Mhm. Sehingga akhirnya dibutuhkan reorganisasi lagi nih terhadap bagaimana menutup persoalan-persoalan di PSSI. Ya. Apalagi dia juga dana hibah ini juga kan dari FIFA dan AFC juga kan sempat mencuat nih. Mhm. Dan ini juga kan menjadi sesuatu yang sangat riskan kalau ini kemudian ditutup-tutupi. Mhm. Tapi ini juga harus dicari bagaimana menyelesaikannya secara internal dan smooth, tapi dia juga reformasi itu dilakukannya secara ini ya, secara konstruktif gitu loh. Mhm. Jadi tidak bisa kemudian Pak Erick Thohir hanya mencopot 1 2 tanpa melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya good corporate governance gitu loh. Ya. Ya. Jadi ini yang paling penting adalah pembenahan secara struktural dan sistematis Ya. untuk Ya. menciptakan sebuah lingkungan yang efisien dan efektif di tubuh PSSI. Hmm. Ini kan kemarin audit itu disampaikan ketika sebelum Lebaran ya, dan banyak Ya, sekali komentar yang bilang bahwa wah, ini Lebaran orang bisa Lebaran tapi hatinya deg-degan nih. Artinya ada apa? Ya orang-orang pihak-pihak tertentu yang mulai ketar-ketir juga nih kan dengan adanya audit ini. Yakin nggak sih ada yang ketar-ketir? pasti, pasti. Karena saya belum pernah ya mendengar bahwa PSSI melakukan audit, apalagi dilakukan auditnya mengundang lembaga yang punya reputasi internasional. Mhm. Artinya kalau lembaga ini yang punya reputasi internasional tentu punya instrumen-instrumen audit yang lebih komprehensif Mhm. dan mereka punya cara-cara untuk melakukan audit-audit Mhm. yang mungkin bukan cuma mengaudit pada aliran dana, Mhm. tapi mengaudit dari cara kerja, Ya. dari sistem sistem struktur organisasi. Itu juga Ya. kan menjadi bahan audit. Ya. Jadi kita berharap bahwa yang diaudit itu bukan cuma aliran dana, tapi cara kerja flow-nya gitu loh. Ya. Flow Mhm. flow flow di PSSI ini juga harus dibenahi gitu loh, Mhm. Bro. Ya. Ya. Ada kemungkinan nggak ya mantan-mantan ketua umum PSSI yang lalu-lalu juga mulai wah gelisah gitu. Terutama direktur-direktur LIB-nya yang dulu. Ya gini, kita tidak munafik ya bahwa olahraga saat ini adalah ladang pendapatan, ladang bisnis yang sangat kuat, sangat Mhm. besar. Mhm. Jadi tidak mengherankan bahwa kemudian banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa kecewa dengan gayanya PSSI dalam menangani timnas, dalam menangani liga dan segala macam. Mengingat bahwa mereka punya sumber pendanaan yang sangat kuat Mhm. dan mereka juga punya sumber bisnis yang sangat bisa diandalkan. Apalagi Mhm. mereka juga sebagai pengguna anggaran. Mhm. Pengguna anggaran mereka dapat dari pemerintah. Mereka juga mendapatkan dana hibah. Mhm. Mereka mendapatkan dana dari sponsor, dari promosi dan sebagainya. Kemana gitu loh. Hmm. Ya, Nah itu ya. sampai sekarang kan mengenai TC aja nggak jelas. Yang seharusnya itu sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu gitu Hmm. loh. Ya, ini Nah apa nih itu kan ya mhm, lapangan ya maksudnya, training ground ya. betul, Hmm. betul. Karena bagaimana pembinaan akan bisa baik kalau kita tidak punya training camp yang memadai, gitu Hmm. loh. Jadi hal-hal yang sifatnya elementer aja itu diabaikan oleh PSSI zaman lalu ya. Tapi ini akan menyangkut ke Asprof nggak ya? Di Asprof sendiri kan Pasti, ada keuangannya juga. Ini apalagi mereka ikut juga di audit. iya. Saya pikir gini, mungkin kalau auditnya langsung ke Asprof tidak, tapi Hmm. audit mengenai aliran dana itu iya, Hmm. gitu loh. Jadi aliran dana itu kan aliran dana bukan cuma ke bidang-bidang, Mhm. aliran dana juga ke daerah-daerah, ke Mhm. asosiasi provinsi. Tapi bagaimana aliran dana ini kemudian ada nggak feedback dari aliran dana tersebut?
Outputnya apa? Ya, Ya kan? ya. Jangan sampai dana dikeluarin, outputnya nggak ada, menguap, bro. Ada yang ini apa ngelem, ngisi lem. Aduh. Oke, jadi intinya bahwa saya sih senang ya ketika ada pernyataan bahwa PSSI akan diaudit ya. Itu saya senang sekali. Karena nanti ke depannya berarti akan menjadi lebih baik, akan ada banyak aturan-aturan baru dari sisi keuangan mereka bahwa dana dari sini nggak boleh dipakai dana dari sini nggak boleh pakai ini gitu dan seterusnya. Dan juga akan ada aturan-aturan itu yang lebih jelas sehingga lebih transparan. Dan itu sebenarnya yang menarik adalah keinginan Pak Erick Thohir untuk menjadikan PSSI sebagai institusi yang transparan bisa dilihat Betul. oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Ini yang keren sih. Amin, amin, amin. Ya. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai audit di PSSI ini. Kalau menurut sobat sendiri, kira-kira berapa banyak nih orang yang deg-degan saat ini nih dengan adanya proses audit? Ada yang tahu nggak siapa aja yang bisa deg-degan? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.